Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, sebagian besar klien-klien saya itu, Masya Allah Bun, sangat dimudahkan oleh Allah dalam berikhtiar mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, atau lebih tepatnya menyadarkan suaminya yang kepincut pelakor. Tapi ya, ada beberapa yang juga tidak kunjung mendapatkan jawaban atas ikhtiarnya. Di sini Bun, setelah saya teliti, mengapa kelompok A di sini itu lebih dimudahkan Allah dan sering mendapatkan keajaiban dalam ikhtiarnya, sedangkan di sini kelompok B yang sedikit ini itu agak butuh usaha ekstra. Di sini saya coba dalami dan saya itu sempat renungi, apa sih sebenarnya resep dari keajaiban itu? Ya, saya bertanya-tanya dalam hati, apa sih yang membuat Allah itu berkehendak mengabulkan hajat? Kebetulan kemarin saya sempat merenungi beberapa ayat dalam Al-Quran dan di situ saya menemukan dialog ya antara Allah dengan Nabi Musa. Ya, dialog ini cukup menggugah hati saya sehingga saya merasa seolah Allah itu menjawab pertanyaan dalam hati saya Bun. Ya, jadi Allah bertanya pada Nabi Musa di Bukit Tursina, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, aku pakai ini untuk merontokkan daun-daun untuk kambingku, dan masih ada lagi manfaat yang lain. Lalu Allah berfirman pada beliau, lemparkan tongkatmu Musa. Nah, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Sampai di sini kita resapi dulu Bun maknanya. Ketika Allah bertanya, apa itu Musa? Nabi Musa menjawab, ini tongkatku ya Allah, aku pakai untuk ini, untuk itu, manfaatnya banyak. Nah, di kajian tasawuf, tongkat ini adalah simbol kepemilikan. Jadi secara kasat mata, seolah-olah tongkat ini adalah pegangan atau andalan. Tapi ketika dilempar, Allah itu tunjukkan bahwa wujud asli tongkat itu adalah ular. Artinya apa Bun? Ya, kadang-kadang kita itu merasa memiliki suami, memiliki anak, memiliki harta, memiliki rumah, memiliki karir dan jabatan. Kita merasa suami itu adalah milik kita seutuhnya. Kita posesif, kita anggap suami itu sebagai tongkat pegangan kita. Baru ketika Allah perlihatkan pada kita, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular yang menakutkan dan membahayakan diri kita. Ya, dari ayat-ayat ini Allah itu sebenarnya berpesan pada kita Bun, bahwa kita itu gak punya apa-apa di dunia ini. Bahkan tongkat pegangan kita alias suami yang kita cintai, kita percaya, kita andalkan, itu bisa berubah menjadi sosok yang menakutkan dan membahayakan. Kalau kita bisa dalami ayat ini, sebenarnya Allah ingin kita melempar tongkat pegangan kita, dan Allah perintahkan kita untuk melepaskan keterikatan batin kita dari suami kita. Ya, kita lempar suami keluar dari hati kita. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman pada Nabi Musa, peganglah ia atau ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Nah, di sini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memegang kembali ularnya tanpa rasa takut. Karena Allah janji akan mengembalikan ular itu ke bentuk semula, yaitu tongkat pegangan. Sampai di sini apa yang ingin disampaikan pada kita Bun? Jadi Nabi Musa mengambil tongkat yang sudah berwujud ular itu karena diperintah oleh Allah. Ingat ya Bun, kata kuncinya, atas perintah Allah dan karena Allah. Nabi Musa bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena ego dan nafsunya, tapi karena Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah sendiri yang menjamin akan mengembalikannya kepada kondisi semula. Ya, ternyata ini Bun jawabannya. Semua kembali ke sini. Ya, kolbu kita Bun. Ya, mungkin kita merasa selalu melakukan usaha lahiriah semaksimal mungkin ya. Kita sudah melayani suami, ya sudah berdandan, sudah coba ngomong baik-baik ke suami. Tapi bisa jadi di saat yang sama hati kita itu masih terpaut pada suami, bukan ke Allah. Inilah yang bikin kita itu kadang jadi susah dalam berikhtiar. Kayaknya sih udah maksimal ya, tapi kok
nggak ada hasil sih? Bisa jadi bun, masalahnya bukan terletak di bentuk pelayanan kita secara lahiriah, tapi soal meluruskan niat lillahi ta'ala. Nah, cirinya apa sih orang yang sudah lillahi ta'ala? Nah, yang pasti orang ini tuh nggak akan mengeluh sama sekali. Berat atau ringan ya, tetap dijalani dengan berbaik sangka kepada Allah. Mau sulit ataupun mudah itu tetap dia lakukan tanpa mengeluh. Ya nggak banyak protes, nggak banyak suuzon sama Allah. Ya Allah, aku tuh udah ngelakuin ini, tapi kok engkau nggak kabulkan sih ya Allah? Ya Allah, kok nggak ada hasilnya ya? Ya kalau kita masih sering ngeyel sama Allah, masih ngikutin ego kita, hawa nafsu kita, ya itu sudah pasti pertolongan Allah malah jadi makin menjauh dari kita. Kenapa? Karena syarat dari terjadinya miracle atau keajaiban itu ya iman bun, yakin, percaya sama Allah. Dan saya tuh lihat banyak di antara klien-klien saya. Tiap kali saya monitor nih perkembangan mereka dalam menjalani amalan, dalam melakukan penyelarasan energi, dalam sarana buka aura misalnya, atau dalam menjalankan usaha-usaha lahiriah, memperbaiki hubungan dengan suaminya. Nah, itu saya selalu perhatikan dan saya amati. Kuncinya adalah semakin sedikit mengeluh dan semakin dia ikhlas dan ridho melalui fase ini dengan penuh rasa husnuzon sama Allah, itu saya jamin Allah itu akan hadirkan solusi terbaik yang pasti barokah. Ya ibaratnya kalau di ayat tadi Allah kembalikan bentuk ular tadi menjadi tongkat pegangan. Dan ketika Allah sendiri yang mengembalikan dan Allah sendiri yang berkehendak, maka sudah pasti hasilnya pasti baik. Maka dari itu tipsnya, kalau kita ingin terjadi perubahan ajaib dalam rumah tangga kita, yang kita kejar bukan mukjizatnya, bukan karomahnya, bukan miracle-nya, ya, tapi kejarlah istiqomahnya bun. Karena keajaiban, mukjizat, karomah itu semua adalah buah dari keistiqomahan kita. Ya ibarat pohon nih bun, kita fokus menanam, ya, fokus menyiram, fokus memberi pupuk. Nah, nanti akan berbuah sendiri ketika memang sudah waktunya berbuah. Begitu ya Bunda. Nah, karena itu jika Bunda saat ini galau dengan kondisi rumah tangga Bunda dan Bunda butuh pegangan, butuh bimbingan atau butuh didampingi dalam menjalani ikhtiar lahir maupun batin, silahkan Bunda bisa hubungi saya dan mengikuti program bimbingan spiritual rumah tangga. Silahkan Bunda bisa daftar saja melalui nomor yang tertera di sini. Dan saya Bunda Ayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.